Please, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ermia Citra Esatika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, jurusan Agroteknologi 2017. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai poster usul penelitian saya yang berjudul Aplikasi asam humat dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung Z mais L di tanah ultisol. Berikut ini merupakan tampilan poster usul penelitian saya yang sudah saya buat. Adapun isi dari poster usul penelitian saya antara lain judul poster, latar belakang dan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, kerangka pemikiran, dan juga metodologi penelitian. Oke, baik, simak penjelasan berikut ini. Judul penelitian saya yaitu Aplikasi asam humat dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung Z mais L di tanah ultisol. Adapun latar belakang dalam penelitian saya adalah Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang didominasi oleh lahan kering dengan kategori tanah yang memiliki keasaman rendah seperti tanah ultisol. Tanaman jagung tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal pada tanah yang memiliki pH rendah dan kandungan Al yang tinggi yang bersifat racun bagi tanaman. Tanah ultisol memiliki beberapa karakteristik, di antaranya kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa rendah, kejenuhan Al tinggi, C organik rendah, fiksasi P tinggi, dan peka terhadap erosi. Hal inilah yang menjadi masalah spesifik pengelolaan tanah di lahan kering petsolik merah kuning, khususnya untuk pengembangan tanaman jagung. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas tanah ultisol, maka perlu dilakukan penambahan bahan organik. Pemberian bahan organik dapat meningkatkan unsur hara di dalam tanah dan menurunkan block density tanah, sehingga aerasi, permeabilitas, dan infiltrasi menjadi lebih baik, serta pasokan makan untuk tanaman menjadi tersedia. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan rendahnya kadar P di dalam tanah, maka perlu dilakukan pemupukan fosfat. Menurut Prasetya dan Surya Dikarta 2006, pemupukan fosfat merupakan salah satu cara untuk mengelola tanah ultisol dalam meningkatkan kadar P di dalam tanah. Tanah ultisol pada umumnya memberikan respon yang baik terhadap pemupukan fosfat. Penggunaan pupuk P dari TSP lebih efisien dibandingkan pupuk P dari alam. Tujuan dari penelitian saya adalah yang pertama, mempelajari pengaruh asam humat terhadap pertumbuhan tanaman jagung di tanah ultisol. Yang kedua, mempelajari pengaruh pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung di tanah ultisol. Yang ketiga, mempelajari interaksi antara asam humat dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung di tanah ultisol. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian saya. Budidaya tanaman jagung di tanah ultisol akan mengalami pertumbuhan yang kurang optimal, produksi menurun, dan biaya input meningkat. Hal ini disebabkan karena pada tanah ultisol memiliki karakteristik diantaranya pH rendah, bahan organik rendah, kandungan Al tinggi, dan hara P yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemupukan fosfat dan juga pemberian bahan organik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung di tanah ultisol. Pemberian bahan organik dapat membantu efisiensi pemupukan P. Pemupukan fosfat dapat meningkatkan unsur hara P di dalam tanah sehingga mudah untuk diserap tanaman.
menaikkan pH, serta mempercepat pertumbuhan sel. Adapun pemberian bahan organik atau asam humat dapat memperbaiki sifat-sifat tanah baik dari fisika, kimia maupun biologi. Dengan demikian, dilihat dari variabel pengamatan, yaitu variabel utama dan variabel pendukung, hasilnya pertumbuhan tanaman jagung akan menjadi optimal dan meningkat. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi asam humat dengan dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung di tanah altisol. Yang kedua, aplikasi pupuk fosfat dengan dosis tertentu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung di tanah altisol. Yang ketiga, terdapat interaksi antara asam humat dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung di tanah altisol. Yang selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Penelitian saya akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, yang bertempat di Kebun Percobaan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Natar. Rancangan yang saya pilih yaitu rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor dan diulang sebanyak 3 kali sebagai kelompok. Faktor pertama adalah aplikasi asam humat atau dalam kurung H besar, yaitu tanpa aplikasi asam humat atau H0, aplikasi asam humat 15 kg per hektar atau H1, dan aplikasi asam humat 30 kg per hektar atau H2. Faktor kedua adalah pemupukan fosfat yang dilambangkan dengan huruf P besar yang dibagi menjadi 4 taraf dosis, yaitu tanpa pupuk TSP atau P0, TSP 100 kg per hektar atau P1, TSP 200 kg per hektar atau P2, dan TSP 300 kg per hektar atau P3. Berikut ini merupakan gambar tata letak percobaan aplikasi asam humat dan pupuk fosfat terhadap pertumbuhan tanaman jagung di tanah altisol. Terdapat 3 kelompok yang masing-masing plotnya berukuran 3 x 4 meter dengan jarak antar plot yaitu 50 cm dan jarak antar ulangan yaitu 1 meter. Adapun pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu persiapan asam humat. Asam humat yang digunakan yaitu merek dagang SMIC yang dilarutkan di dalam air dengan perbandingan 1:25. Dosis yang digunakan yaitu 18 gram per petak yang dilarutkan di dalam air 450 ml dan dosis 36 gram per petak yaitu yang dilarutkan di dalam 900 ml air. Yang selanjutnya yaitu persiapan lahan percobaan. Lahan percobaan diolah sebanyak 2 kali dan kemudian dibagi menjadi 36 plot yang masing-masing ukuran plotnya 3 x 4 meter dengan jarak antar plot yaitu 50 cm dan jarak antar ulangan yaitu 1 meter. Yang selanjutnya yaitu perlakuan dan penanaman. Asam humat diaplikasikan menggunakan hand sprayer yaitu pada saat olah tanah, fase vegetatif, dan fase generatif. Tanaman jagung ditanam dengan jarak tanam 25 cm x 75 cm. Pada saat tanaman jagung berumur 7 hari setelah tanam, pupuk KCl dan juga urea diaplikasikan dengan dosis 200 kg per hektar pada tanaman jagung, dan pupuk TSP diaplikasikan sesuai dengan dosis perlakuan. Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan yaitu penyiraman, pembumbunan, penyiangan gulma, dan juga pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan 4 hari sekali atau pada saat tanaman memerlukan penyiraman. Untuk pembumbunan dilakukan pada saat tanaman sebelum berumur lebih dari 1 bulan. Untuk penyiangan gulma dan juga pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Untuk proses pemanenan, tanaman jagung dapat dipanen pada saat umur 99 hari setelah tanam, yaitu dengan ciri-ciri daun seluruhnya menguning dan kelobotnya kering. Tanaman jagung dapat dipanen dengan kulitnya atau kelobot, kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, jagung dijemur di bawah sinar matahari, dan setelah kering, kemudian akan dipipit. Yang terakhir, yaitu analisis tanah. Analisis tanah dilakukan sebelum dan setelah panen. Analisis C organik, kadar air tanah, dan pH tanah dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Sedangkan untuk pengukuran suhu tanah dilakukan pada saat di lapangan dengan menggunakan alat yaitu termometer tanah. Untuk variabel pengamatan yaitu ada dua, yaitu variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama pada penelitian ini adalah tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, dan indeks luas daun, serta waktu munculnya bunga jantan. Sedangkan untuk variabel pendukung pada penelitian ini adalah C organik tanah, pH tanah, bobot tongkol, dan diameter tongkol. Oke, baik. Demikianlah penjelasan poster usul penelitian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.